Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarul Nabila dengan NIM 17240637 dari kelas Teknologi Informasi. Oke, saya di sini ingin menjelaskan kenapa kelompok 4 ingin membuat proyek tentang topologi jaringan kafe di Nusa Cafe. Oke, Nusa Cafe di sini adalah toko yang baru saja berdiri beberapa bulan lalu. Dikarenakan bisnisnya yang meroket, maka terlintas di pikiran owner tersebut untuk membuat cabang lain. Nah, permasalahannya dia ingin server toko kopinya itu mengikuti dari toko pusatnya. Maka dari itulah proyek ini dibuat. Oke, yang pertama di toko kita harus menaruh tiga tablet baru untuk bagian depan tokonya. Kemudian menaruh 2 akses point yang digunakan untuk staff dan guest. Kemudian 1 switch, 1 server, dan 1 router. Dan juga 1 komputer untuk admin yang ditugaskan di toko pusat. Oke, pertama kita pilih akses pointnya dulu. Pertama dari type of device, terus ke warehouse device, kita pilih yang ini. Lalu switch. Lalu kita pilih switch-nya yang 2911. Habis itu kita pilih ini router, kita pilihnya 2911. Lalu kita pilih switch yang 2960. Ini di ujung. Nah, kita pilihnya yang mode star ya, jadi kita taruhnya bisa boleh asal-asalan. Lalu kita masukin PC-nya. Juga kita include servernya. Lalu kita pilih akses point-nya lagi. Juga dengan 3 tablet. Nah, lalu kita pilih tabletnya ada 3. Nah, lalu ini mereka bisa nyambung sendiri ya ke akses point-nya. Terus itu kita kasih untuk kabelnya. Kita pilih yang port 0, terus flash Ethernet 1. Terus untuk server kita pilih yang paling original ke disknya flash Ethernet 3. Lalu untuk yang PC kita pilih flash Ethernet 0 ini ke flash Ethernet 4. Lalu akses point ini kita port 0 juga ke flash Ethernet 5. Nah, untuk router kita pilih gigabyte Ethernet 0 ke flash Ethernet 2. Nah, lalu kita pilih router, kita atur routernya, enable, terus configure terminal. Udah configure terminal, kita interface gigabit. Internet 0, lalu shutdown ya. Nah, lalu kalau
Kalau muncul tampilan line proto ini itu berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah, ini sambungannya udah hijau semua ya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfikar Husnul Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Husnul Islami dengan NIM 17240547 dengan dari kelas 17306. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dilakukan oleh teman saya, yaitu Azizah. Oke, setelah kita membuat router dan switch-nya tersambung seperti yang saya lakukan sebelumnya, kita masukkan dulu, kita bakalan membuat VLAN untuk staff dan guest, yaitu di switch. Tadi sebelumnya sudah saya lakukan, kita masukkan dulu VLAN 3, VLAN 10, kasih nama staff, kemudian kita exit, kemudian kita masukin lagi VLAN 30 dengan nama guest, kemudian kita exit, kemudian kita cek dulu apa sudah ada. Di sini posisinya sudah ada, VLAN 10 itu untuk staff, statusnya aktif, VLAN 30 guest itu statusnya juga aktif. Selanjutnya itu kita mau mengatur akses point untuk tamu di VLAN 30. Di sini kita masukkan switch port mode access, kemudian switch port VLAN access 30, kemudian pertama tuh interface fast ethernet dulu 0,1, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 30 yang pastinya untuk guest, kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke kita membuat yang untuk staffnya, interface range fast ethernet 0/3 sampai 5, kemudian kita masukin ke mode akses, kemudian diakses ke VLAN 10 untuk staffnya, dan kemudian kita exit. Dan setelah itu kita masuk ke mode terang untuk di tengah-tengahnya. Jadi untuk pembatas antara staff dengan guest. Setelah kita masukkan ke mode terang, kemudian kita udah terubah. Kemudian kita exit, kita cek lagi kemudian kita cek lagi di sini di show VLAN brief sudah selesai. Bisa kita lihat di sini untuk staff itu 030405, untuk guest itu VA01. Di mana VA02? Nggak ada karena sudah kita terang. Oke, selanjutnya itu kita bakalan masuk ke switch. Di switch ini kita buat router on stick dulu. Yang pertama tuh adalah ini switch di router. Pertama itu kita seperti biasa masukin terlebih dahulu masuk ke router dulu untuk ngeconfig routernya, di enable config terminal, dan kemudian kita masukin buat interface-nya, yaitu interface gigabit ethernet 0/0, kemudian kita no shutdown, kita exit. Dan itu kalau sudah aktif kita masukkan sub interface VLAN-nya. Kita buat yang di VLAN, kita buat dulu untuk VLAN yang staff dulu terlebih dahulu. Yang pertama tuh interface gigabit ethernet 0/0/10. Ini sebelumnya saya sempat ada kesalahan di penulisan, yang sebenarnya tuh encapsulation di spasi dulu .1 key 10. Dan untuk IP address-nya itu adalah 192.168.10.255.255.255.0. Dan kemudian kita exit. Selanjutnya itu kita buat untuk guest. Guest itu kita masukin sama aja, cuman di 30, kemudian udah kita masuk ke bawah lagi encapsulation.ik sama aja kita di 30, IP address-nya kita ganti ke 30, kemudian kita exit. Kita cek dulu di sini di brief apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk di sini. Untuk yang gigabit ethernet 10, ini udah masuk, udah up, artinya sudah bagus. Kemudian yang gigabit 30 ini udah up juga, udah masuk. Oke, selanjutnya itu adalah kita mau nge-exclude IP routernya. Di sini saya sempat salah karena saya memasukkan saya salah memasukkan kata-katanya. Yang benarnya itu IP DHCP excluded strip address 192.168.10.1 enter. Harus dikonfig terlebih dahulu.
kita config terminal, kemudian kita coba masukin lagi IP DHCP excluded slash address 192.168.10.1. coba bisa. Lanjut lagi IP kita buat untuk ininya, untuk kita buat dulu tadi buat ini sudah, kita buat dulu tadi IP DHCP address itu untuk staff dan untuk guestnya. IP DHCP excluded slash address kurang deh address 192.168.30.1. Enter. Oke, selanjutnya kita masukin DHCP staff terlebih dahulu. IP DHCP full staff. Oke, udah kita masukin networknya. Network 810.1, kemudian spasi 255.255.255.0, kita enter, kemudian default router 192.168.10.1, kita enter. Oh, ada slashnya, maaf, ada slashnya di sini. Nah, baru bisa. Selanjutnya adalah DNS server 8.8.8.8. Kita enter dan kita exit. Oke, yang buat staff udah jadi. Selanjutnya kita buat yang untuk guestnya. Kita samain dulu IP DHCP full guest, enter. Kemudian kita masukin lagi networknya. Ini kita ganti ke 30. Enter. Kita masukin juga default routernya. Ini ganti ke 30 aja. Enter. Salah. Oh iya. 30. Lupa dikasih ini. Enter. Selanjutnya kita masukkan DNS servernya. DNS server 8.8.8 sama. Exit. Enter. Kemudian kita tes dulu terlebih dahulu di PC admin. Kalau sudah, kita masuk ke PC admin. Selanjutnya kita ke desktop, kemudian ke IP configuration, DHCP. Oke, sudah bisa. 192.168.10.1 default gateway-nya. Oke, sekian dari saya. Di sini artinya, maaf sebelum saya akhiri, artinya tuh setelah kita ngecek sini apakah tersambung, DHCP request successful, ternyata sudah tersambung dengan router yang ada di sini. Oke, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Robi Aditya Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aditya Saputra dengan NIM 172400162, Prodi Teknologi Informasi dan Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya yang disampaikan oleh Zulfikar Husnul Islami. Karena bagian pusatnya sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya di bagian saya sendiri kita akan membuat topologi jaringan untuk store cabang. Perangkat setiap cabang yaitu berupa router, switch, dan 2 access point. Oke, kita buka Cisco paket tracernya. Di sini saya melanjutkan dari teman saya. Kita buka. Nah, ini punya teman saya dan kita tunggu sampai hijau dulu. Oke, ini sudah hijau semua. Sekarang kita lanjut ke bagian saya. Kita bikin dulu yaitu di sini kita buat di cabang 1 dulu. Kita masuk ke switch, kita pilih 2960. Kita pilih di sini. Dan di bawahnya switch itu yaitu ada router. Routernya itu 2911. Yang ini kita pilih
Dan untuk kanan kirinya yaitu wireless router untuk staff dan guest-nya. Wireless router yang WRT 300N. Kanannya untuk staff dan kirinya untuk guest. Oke, sekarang kita menghubungkannya terlebih dahulu dengan cara pilih yang logo petir. Ini juga logo petir. Yang pilih yang nomor 3. Kita dari router dulu ke pilih port gigabit Ethernet 0/0 ke switch ke fast Ethernet 0/2. Oke, selanjutnya di bagian staff pilih yang ini, pilih aja internet ke fast Ethernet 0/1 dan yang untuk guest-nya kalian pilih yang internet dan ke switch pilih fast Ethernet 3 dan kita tunggu hijaunya dulu. Nah, setelah hijau semua kita bikin dulu untuk cabang 2-nya. Nanti untuk setelah sudah semua baru kita ke konfigurasinya. Sama juga kita pilih switch-nya terlebih dahulu, kita taruh ininya, kita centang, pilih switch, pilih 2960. Oke. Habis itu kita pilih wireless, pilih aja WRT 300N, kita taruh. Habis itu di bawahnya switch, yaitu kita pasang router 2911. Oke, dan untuk kirinya itu di bagian guest-nya sama juga, pilih WRT 300N, kalian taruh. Dan untuk kabelnya pilih aja yang ini. Kita dari router ke gigabit Ethernet 0/0 ke fast Ethernet 2. Habis itu di bagian staff pilih internet. Habis itu pilih fast Ethernet 0/1 dan untuk yang guest-nya pilih aja internet ke fast Ethernet 0/3 dan kita tunggu dulu sampai hijau semua. Nah, setelah sudah hijau semua, di sini saya rapiin dulu ya supaya agar kelihatan rapi. Sebentar. Oke. Ini untuk pusatnya, ini cabang 1, cabang 2-nya. Kita rapihkan dulu. Cabang 1 dan ini cabang 2-nya. Oke. Dan ini bisa kalian kasih background terlebih dahulu. Pilih aja outline-nya dimatikan, fill color, dan kita kasih warna. Contohnya kayak gini. Oke. Kita klik tanda silang. Ini kita namain dulu dan kita beri nama supaya tidak bingung. Pusatnya sudah disetting. Sekarang tinggal di bagian cabang 1, cabang 2-nya. Kita beri warna terlebih dahulu, background. Kita kasih warna oranye, biru dulu. Ini bebas ya. Dan kita namain, ini cabang 1. Cabang 1. Cabang 1 dan ini cabang 2. Kita bikin lagi, kita warna oranye. Oke, kita beri nama cabang 2. Cabang 2.
Nah, setelah sudah memberi warna dan juga teks dan juga background, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama kita masuk ke bagian router. Di bagian cabang 1 pilih aja CLI, ketik aja no, enter lagi. Sekarang kita masuk ke supaya bisa mengkonfigurasi dengan command enable spasi config terminal, enter. Setelah masuk ke mode config, di sini kita masukin command interface gigabit ethernet 0 garis miring 0. Kita enter. Selanjutnya kita memasukin IP address dengan command IP address 192.168.101.1 dengan gateway 255.255.255.0. Habis itu kita pilih enter dan kita masukin ke komen selanjutnya yaitu no shutdown supaya tidak mematikannya secara otomatis. No shutdown, pilih enter. Setelah kita enter lagi, setelah masukin kata no shutdown, kita keluar dari router config if-nya dengan cara ketik aja exit. Kita enter dan kita bisa minimize dan kita tunggu sampai hijau. Nah, kalau sudah hijau semua ini berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke cabang 2. Caranya sama kayak tadi, pilih router, ke CLI, pilih aja no, enter lagi, pilih aja enable untuk membuka konfigurasinya supaya bisa diubah, enter. Habis itu config terminal, habis itu enter. Habis itu kita masukin interface gigabit ethernet 0 garis miring 0. Habis itu kita masukin IP address dengan komen IP address 192.168.102.1 dengan gateway 255.255.255. Habis itu titik 0, enter. Dan kita masukin kata no shutdown supaya tidak mematikannya secara otomatis. Kita enter lagi dan kita exit, kita enter. Nah, setelah kita exit, kita minimize terlebih dahulu dan kita tunggu oranye ini berubah menjadi hijau. Nah, di sini kan sudah hijau semua ya, dari mulai pusat, cabang 1, cabang 2. Sekarang di sini saya akan menjelaskan pembedaan SSID di setiap cabang. Konsep pemisahan SSID per cabang itu berfungsi untuk mencegah perangkat cabang terhubung ke akses point kantor pusatnya, dan setiap lokasi ataupun cabang memiliki SSID yang berbeda. Sekarang kita masuk ke konfigurasi akses point, yaitu dengan cara yang pertama kita pilih PC staff wireless router staffnya, kita double klik, pilih aja config wireless dan kita masukin untuk cabang 1 di bagian staff kita masukin Nusa Coffee Strip cabang CBG 1 strip staff. Oke. Dan untuk authentication-nya pilih aja WPA2 PSK dan kita masukin untuk yang staff itu PS staff cabangnya. Di sini kan cabang 1, kita masukin cabang 1 dan encryption type-nya pilih aja AES dan kita enter dan kita minimize terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke
wireless router yang GUES-nya. Caranya sama kayak tadi, pilih config, pilih wireless. Di sini sama, Nusa Copy, habis itu CBG1, habis itu GUES. Oke, ini di defaultkan saja. Authentication-nya pilih aja WPA2PSK. Untuk password untuk yang cabang, kita masukin password yang sama kayak tadi, PS, tapi bedanya sekarang yang GUES, nama cabangnya 1, dan encryption type-nya pilih aja AS. Habis itu kalian enter dan kita minimize. Dan sekarang kita masuk ke cabang 2. Caranya sama kayak tadi, di access point start kita masuk ke config wireless, kita masukin Nusa Copy, habis itu strip CBG2 karena cabang 2, habis itu staff. Habis itu kita pilih WPA2PSK authentication-nya, dan kita masukin passwordnya PS staff 2 nama cabangnya, dan encryption type-nya pilih aja AS, kalian enter, kita minimize dulu, dan juga sama di bagian access point GUES-nya. Kita masuk ke config wireless. Di sini kita menamain sama juga Nusa Copy, habis itu CBG 2 GUES. Dan authentication-nya pilih WPA2PSK, passwordnya PS GUES, nama cabang 2, dan encryption type-nya pilih aja AS, kalian enter, kalian bisa minimize. Dan sekarang kita akan mengecek koneksi di PC admin, yaitu dengan cara kita masuk ke pusatnya terlebih dahulu, pilih aja desktop dan pilih command pro, dan kalian masukin IP address ping 192.168.10.1. habis itu kita enter. Nah, ini kan sudah jalan. Selanjutnya kita ngeping lagi dengan IP addressnya, yaitu ping 192.168.10.1. maaf sebelumnya salah, 30.1. kita enter, jalan ya. Oke, sudah jalan semua ya di bagian PC admin, dari IP address 192.168.10.1 sudah jalan. Ini juga dari tiga-tiganya jalan. Dan juga yang kedua IP address 192.168.31 jalan juga. Dan ini sudah berhasil dan tidak ada masalah atau gangguan. Dengan adanya perancangan dan simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer ini, perusahaan Nusa Cafe dapat memiliki sistem jaringan yang terstruktur, aman, dan mendukung kegiatan operasional antar kantor, pusat, dan juga cabang secara efektif. Oke, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga pengucapan yang dilakukan oleh kita bertiga. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.